Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan berbincang dengan Profesor Yudi Haryono. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak Maman. Beliau ini seorang akademisi, juga seorang penulis dan seorang peneliti. Dulu beliau ini pada tahun 2014 dan 2019 merupakan tim suksesnya Pak Jokowi, benar ya Pak? Ya, Benar ya. secara informal dan formal. Sampai sekarang. Nah, saat ini kita mau berbincang-bincang dengan beliau nih, tentang Pak Jokowi. Kita mau tahu kenapa sih dulu tertarik untuk menjadi tim suksesnya Pak Jokowi, apa yang beliau harapkan, dan bagaimana sekarang sikap beliau terhadap Pak Jokowi, karena beliau ini sekarang ini termasuk cukup kritis terhadap Pak Jokowi ya Pak ya. Ya. Bahkan Profesor ini sekarang menjadi salah satu inisiator forum negarawan. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita ngobrol dengan beliau. Profesor, Ya. bisa diceritakan Pak, kenapa sih dulu tertarik untuk menjadi tim suksesnya Pak Jokowi? Sebenarnya bukan tertarik, tapi pragmatis saja. Jadi jauh sebelum kekuasaan Presiden SBY berakhir, saya bersama almarhum Gus Solah itu sudah mencoba mengkampanyekan 10 tokoh nasional yang dianggap layak jadi pemimpin nasional. Dari kampus ke kampus, dari satu organisasi ke organisasi yang lain, hampir di 50 kota. Tapi 10 orang itu begitu kita jajakan kemana-mana, kadang-kadang datang semua orang ini, kadang-kadang separuh, kadang-kadang 2-3 orang. Setelah disurvei ulang itu, muncul nama Jokowi sebagai pilihan alternatif. Jadi pada saat itu kita tidak tahu ada operasi besar supaya Pak Jokowi jadi presiden, sehingga kita secara natural mengatakan 10 orang ini tidak akan laku kalau dipaksakan sebagai capres. Nah, realistisnya Pak Jokowi, sehingga saya terutama secara pribadi mengatakan resource yang saya punya, jaringan yang saya punya, strategi yang saya punya tidak akan pernah bisa mengalahkan suara polling yang kita lakukan, di mana suara polling itu kecenderungannya agar Jokowi jadi presiden. Karena itu kita balik arah dari menawarkan 10 tokoh nasional itu menjadi menawarkan Pak Jokowi. Kita baru tahu setelah Pilpres bahwa ada gurita raksasa yang luar biasa, lokal, nasional, dan regional serta internasional, yang bekerja sudah sekian tahun di awal-awal baca pres saudara Jokowi. Jadi sebenarnya bukan tertarik, bukan ingin, karena pakai pendekatan kesarjanaan. Kebetulan saya seorang sarjana. Lucu juga, presiden sebelumnya seorang profesor, presiden sebelumnya seorang jenderal, ganteng, pinter, bahasa Inggris, diakui dunia. Tiba-tiba kita harus memilih presiden yang sebaliknya, jelek, bodoh, dari kampung, dan nggak menarik. Tapi secara realistis, begitu kita survei, memang nama dia ada di puncak. Jadi kita balik arah, lalu kita mendukung dia, bertemu dengan dia, dan nyatakan bahwa dia akan memenangkan Pilpres yang dibuat dengan cara apapun waktu itu. Itu kisahnya. Dan saya hanya nggarap di bidang yang berhubungan dengan kajian-kajian akademik, misalnya pada soft campaign soal nawacita, soft campaign soal revolusi mental. Saya secara pribadi berada di situ, tidak di lokasi-lokasi lain, tidak di wilayah pembiayaan, tidak di wilayah kampanye di media dan sebagainya. Kita hanya menyiapkan kerangka lunak sekaligus kerangka keras, hal-hal yang harus dia kerjakan sebagai capres sekaligus sebagai presiden. Gitu. Nah, setelah tahu bahwa ada gurita besar di belakangnya Pak Jokowi, nah itu tahun berapa tuh mulai tak menyadari itu? Ya pemilu awal, pemilu 2014 ya? 2014. Nah, setelah mengetahui itu, terus 2019 kan Profesor masih menjadi tim suksesnya. Itu kenapa pertimbangannya? Sebenarnya waktu itu saya berharap guritanya berhenti.
tetapi ternyata makin besar, bahkan 3 kali lipat dari gurita yang bermain di tahun 2014. Makanya saya waktu itu secara pragmatis lagi-lagi tidak mungkin mendukung Pak Prabowo sebagai kompetitornya karena saya ini bukan siapa-siapa untuk mengalahkan gurita itu. Jadi ya udahlah pragmatis saja. Jokowi kita dukung sebagai cara agar hal-hal yang mungkin agak ideal bisa kita titipkan ke dia gitu. Seperti apa tuh yang ideal itu? Jadi begini, jauh sebelum Pak Jokowi kita pilih, kita kan punya mimpi, saya terutama secara pribadi punya mimpi ada satu gerakan mentalitas yang sudah lama hilang selama reformasi yang harus dihidupkan, yang disebut dengan mentalitas Pancasila. Jadi kajian Pancasila hilang, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Pancasila hilang, kurikulum Pancasila hilang, dan menurut saya itu adalah hilirisasi dari penjajahan baru atas nama pembangunan yang dikerjakan oleh Presiden sejak Pak Habibie sampai Pak SBY. Kebetulan saya memimpin satu divisi intelektual untuk menggali karakter dan national karakter building yang ujungnya adalah mengembalikan Pancasila sebagai sumber mental, sumber karakter. Nah itu harus dititipkan kepada presiden baru, sehingga lahirlah kemudian setelah komunikasi dengan tim yang lain terminologi revolusi mental di mana Pancasila harus menjadi landasan pembangunan berikutnya. Dan pada praksisnya memang kita berhasil melahirkan lembaga yang diadop dari BP7 menjadi BPIP. Jadi dengan itu dulu kita punya mimpi agar proyek revolusi mental, proyek mengembalikan Pancasila sebagai ontologi mentalitas Indonesia itu berjalan, walaupun lagi-lagi ujungnya ya seperti yang Anda lihat, tidak maksimal. Bro, bisa nggak dari itu gurita yang dimaksud apa sih? Ada 4 guritanya. Pertama, jaringan kapital. Jaringan kapital ini lokalnya siap, regionalnya siap, nasional siap, kewilayahan di Asia Tenggara siap, internasionalnya siap. Jaringan ini terhubung dalam satu paradigma bersama, apa yang disebut dengan developmentalism. Usaha membangun Indonesia berdasarkan bangunan-bangunan fisik agar proses-proses pemindahan kapital dan sumber daya alam jauh lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Makanya menjadi proyek fisik di mana-mana itu sebenarnya kan bukan proyeknya Pak Jokowi, itu proyek kekuatan kapital agar cara mengambil pisang di kampung yang dulunya bisa 3 hari sekarang bisa 1 hari karena jalan tolnya sudah jadi. Ngambil minyak dulu 1 bulan, sekarang cukup 1 minggu. Ngambil emas dulu bisa 1 minggu, sekarang cuma 1 jam karena proyek infrastrukturnya udah jalan. Itu jaringan kapital itu. Yang kedua jaringan personal. Jadi Pak Luhut sebagai CEO lah, sebagai apa ya, sebagai petugas dari pemilik kapital menempatkan Pak Luhut sebagai jaringan personal yang memang dia sudah lama mempersiapkan personal itu di mana-mana. Dia terhubung dengan media, dia terhubung dengan alumni-alumni tentara, dia terhubung dengan alumni-alumni kampus, itu juga sudah luar biasa yang sudah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya mengkampanyekan bahwa Pak Jokowi itu orang yang bisa diatur oleh mereka. Yang ketiga itu jaringan lembaga. Jadi lembaga-lembaga itu sudah terkoordinasi tentu saja oleh Pak Luhut, itu mulai dari CSIS, lembaga polling itu sudah terkonsolidasi, tidak mungkin memilih orang lain kecuali Pak Jokowi. Yang terakhir itu disebut dengan jaringan isu. Jadi Pak Luhut ini sudah mengkontak beberapa ilmuwan supaya bicara bahwa presiden masa depan itu presiden yang lugu, yang sederhana, yang bajunya satu, yang jelek, yang bodoh, yang miskin, yang deso gitu. Jadi perkawinan 4 jaringan itu menjadi gurita yang luar biasa besar yang tidak bisa saya dan teman-teman hadapi. Jadi dengan kata lain, Pak Luhut ini memang punya peran yang sangat besar gitu. Iya. Sampai sekarang kan besar sekali karena jasa yang ia lakukan. Sehingga jasa pembawa uang, pembawa agensi, pembawa lembaga, pembawa narasi. Jadi kalau selama ini ada yang bilang bahwa Pak Luhut itu sebetulnya dari presiden itu nggak salah-salah banget sih. 100% benar, dialah presiden yang sesungguhnya. Mungkin kalau dia bukan orang Sumatera, bukan orang Kristen, bukan orang yang suka bentak-bentak, dialah presidennya.
Jadi kalau selama ini dia bilang ini atas arahan presiden, ini atas petunjuk presiden, keinginan presiden itu semua itu Atas arahan dirinya sendiri. jadi Pak Jokowi hanya dimanfaatkan gitu ya. Iya, tapi senang juga. Pak Jokowi juga orangnya suka memanfaatkan. Itu resiprokal saja. Pak Jokowi suka dengan kursi yang ia duduki, pada saat yang sama dia tahu kursi itu tidak terlalu efektif kalau dia yang melakukan, maka dia serahkan kepada orang yang punya 4 jaringan dan menjadi koordinator gurita itu. Jadi sebenarnya yang diucapkan oleh Luhut itu dari dirinya, oleh dirinya dan untuk dirinya. Demokrasinya dia sendiri. Dia sendiri. Jadi sebenarnya ini yang disebut dengan Luhutisme. Dari Luhut, oleh Luhut, untuk Luhut. Agar tidak ketara, ya seakan-akan Pak Jokowi ditempatkan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, kadang-kadang kabinet, kadang-kadang tentara, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Tapi sesungguhnya ini Luhutisme. Ini madhabnya Luhut. Ini periodenya Luhut. Dan itu ditegaskan oleh mantan Wapres kita, Pak Yusuf Kala, yang bilang bahwa apa-apa Luhut, apa-apa Luhut, apa-apa Luhut. 4L, Luhut lagi, Luhut lagi. Makanya nggak heran Pak Luhut itu bisa rangkap jabatan sampai puluhan ya. Ya karena presiden itu kan kulminasi dari seluruh jabatan yang ada. Iya betul, betul, betul. Nah Pak Prof, setelah melihat kondisi sekarang ternyata kan kita malah banyak mengatakan makin gak ada maksudnya Pancasila itu makin gak terimplementasi ya kan, kemudian juga cita-cita masyarakat bahwa Indonesia akan maju yang tergembor-gemborkan waktu itu kan ternyata nggak terrealisasi, bahkan ekonomi banyak yang mengatakan ambruk. Profesor sekarang melihatnya gimana dan bagaimana ini bisa diatasi? Karena begini ya, jadi arus besar yang saya sebut tadi sebagai gurita itu memang imannya tidak pada Pancasila, imannya pada pasar bebas. Jadi Imannya itu pada Dharma Volusia kalau dalam bahasa Latinnya. Dari uang, oleh uang, untuk uang. Bahkan ya kalau Anda mau tahu, Pak Jokowi jadi presiden itu bukan untuk membangun legasi, bukan untuk membangun nama baik, bukan untuk membangun kepribadian, untuk mencari uang. Pak Luhut juga begitu. Dia jadi Menko itu bukan ingin membangun legasi, ya untuk nyari uang. Dia hidup dari uang, untuk uang, oleh uang. Jadi teriakan NKRI harga mati, saya Pancasila itu semuanya Bullshit. bullshit. Iya. Jadi ini soal perbedaan iman. Saya beriman pada Tuhan, mereka beriman pada Mormon, beriman pada uang. Nah, pertarungan itu dimenangkan sementara oleh mereka. Nah sekarang kan banyak sekali inginkan adanya perubahan. Nah dengan adanya 4 gurita itu mungkin nggak bisa terjadi. Kalau ada mukjizat mungkin. Sepanjang tidak ada mukjizat, saya belum melihat ada titik sinar yang muncul di kegelapan malam. Jadi kalau Anda sebut banyak, saya belum melihatnya banyak. Baru 1-2 orang, 1-2 lembaga. Semua masih ternina-wabukan, semua masih tertipu, semua masih kesirep oleh mimpi-mimpi developmentalism. Dan itu sebenarnya kan menggambarkan pola panjang dari apa yang disebut dengan trayek ketergantungan atau dependency theory, lalu menjadi the end of ideology, lalu menjadi the end of history, yang ujungnya adalah the end of Indonesia dalam pengertian substantif ya. Kalau dalam pengertian formal ya Indonesia masih ada, tapi secara substantif kan sebenarnya semua bekerja bukan untuk orang Indonesia. Nah sekarang kan kita ada tahu nih bahwa Pak Jokowi ini sebetulnya orang yang dimanfaatkan. Iya, enggak, bukan hanya dimanfaatkan, dia juga memanfaatkan karena dia juga merasa tidak mungkin jadi presiden tanpa Luhut dan guritanya itu. Dan artinya kan kunci bagaimana negara ini bisa menjadi baik ada di Pak Jokowi. Enggak, juga. Kuncinya ada di gurita itu. Guritanya. Nah jadi solusinya gimana nih? Tunggu dulu. Saya mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang sedang bergerak gitu ya. Saya tahu orang-orangnya tapi nggak bisa saya sebutkan. Yang menargetkan bahwa Pak Jokowi ini harus segera jatuh sebelum Desember lah misalnya. Menurut Profesor, mungkin nggak Jokowi bisa dijatuhkan sebelum? Nggak mungkin. Big datanya itu sudah bilang ke Pak Jokowi dan Pak Luhut terlalu kecil. Mereka itu punya big data, mereka itu punya alat analisa yang bisa membuktikan bahwa gerakan-gerakan itu masih sporadis, masih sedikit lah. Bahwa sedikit bisa mengalahkan yang banyak, lagi-lagi butuh mukjizat. Bahwa satu pasukan bisa mengalahkan ribuan orang, bahkan jutaan orang, ya itu mukjizat. Tapi kalau dari hitungan ekonometrik, hitungan matematik, hitungan rasional, itu gerakan kecil. Mimpinya besar.
Jadi perubahan dalam pengertian substantif saya belum melihatnya, tapi mungkin pelambatan kerusakan sedang terjadi. Kalau Jadi misalnya gini, Hmm. rempang itu diumpamakan akan bisa diselesaikan 2 hari. Mm-mm. Karena ada sekelompok kecil bergerak, maka mungkin jadi 10 hari. Hmm. Rempang akan terjual dalam waktu sebulan. Tapi karena ada beberapa kelompok yang melawan sehingga terjualnya nanti 3 bulan gitu. Hanya melambat. Jadi proses pelapukan dan kehancuran bangsa ini hanya bisa dihitung berdasarkan pelambatan, Hmm. bukan pergantian, apalagi perbaikan. Yang ganjar itu udah pasti ya. Pasti. Nah, kemungkinan people power Ya, big datanya menyatakan Tidak tidak ada. ada, masih terlalu kecil. Sekarang gini deh, satu harapan dari profesor nih, agar bangsa ini menjadi baik untuk masyarakat, mungkin untuk Pak Luhut, untuk yang guritanya itu apa? Karena kan kita semua nggak ingin dong negara kita ini hancur-hancuran. Ya harapannya ada mukjizat, dan mukjizat itu bisa datang ke kedua belah pihak, pada penguasa yang greedy, bisa juga kepada masyarakat. Kalau kepada keduanya turun, bersama-sama kedua belah pihak bertobat, bisa saja. Tapi kalau datang mukjizat itu kepada penguasa juga cepat, ya agak lambat tuh kalau mukjizat itu datang kepada rakyat yang paham. Kekuatan mereka kan terbatas. Tapi itu juga akan menjadi alat perubahan. Sepanjang nggak ada, saya kira agak sulit. Gitu. Walaupun lagi-lagi ini ada rumus 4 abad di Republik ini. Jadi kalau kita belajar sejarah prasasti pertama peradaban besar itu abad keempat. Abad 8 berikutnya itu lahirlah Borobudur. Abad 4 berikutnya itu lahirlah Majapahit. Abad 4 berikutnya itu lahirlah Mataram Islam. Abad berikutnya itu lahirlah Indonesia. Lah, abad 4 berikutnya itu lahirnya Indonesia baru yang dimulai dari ibu kota baru. Saya kalau kita menggunakan terminologi perubahan 4 abad, moga-moga dengan ibu kota baru dan presiden baru bisa itu seluruh kerusakan yang diwariskan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi bisa pelan-pelan bisa diperbaiki. Tinggal jangan sampai salah memilih pemimpin. Betul. Jadi kuncinya memang di Pilpres 2024 ya. Iya, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Yang penting jangan salah milih. Dari Kalau 2024 yang kita pilih orang salah, sama juga. Jadi jangan terpatok pada tanggal, jangan terpatok pada tahun, terpatok pada substansi orang yang kita harap benar-benar bisa memperbaiki secara signifikan. Itu artinya ketika akan mencoblos, setiap pemilih itu sudah harus benar-benar teliti siapa orang ini gitu ya. Iya, dan kalau bisa buat perjanjian dengan yang dipilih supaya dia tidak jadi penjahat. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan Profesor Yudi ini mudah-mudahan ya bisa menjadi sebuah masukan buat teman-teman, dan juga memahami kondisi kita bahwa saat ini negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga podcast ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama.